Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran mengenai stokiometri. Minggu lalu sudah dibahas mengenai massa atom relatif gitu ya, atau AR, dan massa molekul relatif atau MR. Nah, sekarang kita masuk pembahasan konsep mol. Nah, apa itu mol? Oke. Untuk menyatakan banyaknya suatu benda di kehidupan sehari-hari itu kita kenal dengan satuan lusin, kodi, gross, dan rim gitu ya. Kalau lusin biasanya kita gunakan untuk misalkan gelas gitu ya, sendok, piring gitu ya. Nah, satu lusin banyaknya kan 12 gitu ya. Kalau untuk gross banyaknya 144, dan satu kodi itu banyaknya 20 gitu ya, dan satu rim banyaknya 500. Ini kalau rim biasanya kita gunakan untuk kertas gitu ya. Nah, kalau untuk satuan zat dalam kimia itu kira-kira apa ya satuannya? Oke. Nah, zat yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut mengandung partikel-partikel seperti atom, molekul, atau ion gitu ya. Jadi dalam suatu reaksi kimia itu mengandung partikel-partikel zat yang bereaksi gitu ya, seperti atom, molekul, ataupun ion. Nah, coba kalian bayangkan bahwa 1 gram besi itu mengandung lebih dari 1020 butir atom besi ya, dan 1 mili air itu mengandung lebih dari 1020 molekul air. Jadi sangat banyak gitu ya molekulnya. Nah, sehingga untuk menyebutkan molekul atau menyatakan banyaknya suatu molekul itu sulit gitu ya, karena sangat banyak. Nah, agar tidak mengalami kesulitan, maka jumlah partikel yang banyak itu diungkapkan dengan satuan jumlah. Oleh para ahli kimia itu dinyatakan untuk satuan jumlah zat dalam kimia itu dinyatakan adalah mol gitu ya, dinyatakan dalam satuan mol. Nah, bagaimana cara menentukan mol suatu zat? Nah, ini untuk 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi ini sangat banyak ya, 10 pangkat 23 berarti sangat banyak. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut bagaimana itu rumus mol gitu ya, rumus mencari mol, kita kenali dulu apa itu massa molar. Nah, hubungan massa molar dengan jumlah partikel ini dinyatakan dalam massa molar. Massa molar adalah massa zat yang sama dengan massa atom relatif gitu ya, atau AR, ataupun massa rumus gitu ya. Jadi sama dengan atom relatif, massa atom relatif, dan massa molekul relatif, AR atau MR gitu ya. Zat tersebut yang dinyatakan dalam gram. Jadi kalau massa molar mah dinyatakannya dalam gram gitu ya. Sama dengan AR atau MR, cuma satuannya ada gram gitu ya. Nah, satuan massa molar adalah gram per mol. Oke, ini ada rumusnya. Massa molar atau dilambangkan dengan mm itu sama dengan massa 1 mol zat X sama dengan AR X. Jadi kalau misalkan ada zat X gitu ya, kan dia disebut masanya itu disebut AR gitu ya, massa atom relatif, karena terdiri dari satu zat. Jadi kalau misalkan dalam massa molar itu sama dengan 1 mol zat X sama dengan AR X, atau massa molar untuk molekul sama dengan massa 1 mol zat. Misalkan molekulnya di sini ada AXBY gitu ya, ini maka nanti sama dengan MR AXBY. Sehingga nah kita tahu rumus dari mol ini.
mol sama dengan masanya dalam gram per massa molar, yang satuannya gram per mol. Tuh rumus mol. Ya, langsung ke contoh soal. Hitung berapa mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa. Rumus molekulnya C6H12O6. Jika diketahui AR C-nya sama dengan 12, O-nya sama dengan 16, dan H-nya sama dengan 1. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa? Massa glukosa berarti ya ini 6 gram dan AR-nya gitu ya. Nah, ditanyakan mol dari glukosa. Oke, untuk mencari mol tadi rumusnya adalah massa per mm gitu ya. Maka kita cari dulu massa molarnya atau mm dari glukosa. Oke, caranya sama dengan mencari mR. Di video sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi kita tinggal jumlahkan AR dari atom-atom penyusun senyawanya. Di sini ada glukosa, berarti kita lihat rumus molekulnya ada C6, berarti ada 6 karbon, berarti 6 dikali ARC. ARC-nya 12, berarti 6 dikali 12. Untuk H-nya ada 12, berarti 12 dikali ARH 1. Kemudian O-nya ada 6, berarti 6 kali AR dari O, itu 16. Jadi 6 kali 16. Dihasilkan 180 gram per mol. Nah, maka kita bisa cari molnya. Tinggal masukkan masanya diketahui. Ini mm-nya tinggal kita masukkan, maka dihasilkan 0,03 mol glukosa. Nah, kemudian ada volume molar. Volume molar suatu gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, jika pengukuran dilakukan pada keadaan standar atau STP, ini singkatan STP itu standard temperature and pressure gitu ya, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, itu volume molar gas disebut sebagai volume molar standar. Nah, cara mencari volume molar standar itu ini rumusnya V sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Nah, N-nya itu adalah mol, satuannya berarti mol, volume gas pada keadaan STP ini dalam liter. Nah, contoh hitung volume 4 gram gas SO3 pada keadaan STP jika diketahui ARS-nya sulfur sama dengan 32 dan O-nya 16. Maka di sini diketahuinya apa saja, tulis ya, ada ada massa gas SO3, kemudian AR dari S dan O. Nah, ditanyakan volume. Nah, untuk mencari volume molar berarti ya, atau volume dalam keadaan STP, kita cari dulu molnya gitu ya, untuk bisa mengetahui volume. Karena tadi rumus untuk mencari volume kita harus tahu mol, karena volume itu sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Jadi kita cari dulu molnya. Nah, ini mm dari glukosanya itu ya. Mohon maaf, ini SO3. SO3 berarti 32 plus 3 kali 16. Ini karena ada 3 oksigen gitu ya. Maka dihasilkan 80 gram per mol. Nah, ini sudah dibetulkan ya. Jadi untuk ini dicari dulu SO3, maka nanti bisa tahu mol dari SO3-nya. Dihasilkan 0,05 mol. Nah, setelah tahu mol, maka kita bisa cari volumenya dengan rumus ini. V sama dengan mol dikali 22,4 liter per mol. Kita masukkan molnya 0,05 mol dikali 22,4 liter per mol,
kan nanti ini mol dicoret-coret ya, sisa satuannya liter, jadi dihasilkan 1,12 liter. Nah, selanjutnya ada hukum-hukum tentang gas. Yang pertama, hipotesis Avogadro. Sebetulnya ini sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, di hukum-hukum dasar kimia. Di sana ada hukum perbandingan volume gitu ya, hukum dan hukum Avogadro gitu ya. Nah, perbandingan volume gas akan sama dengan perbandingan mol gas gitu ya. Ini yang dinyatakan oleh hipotesis Avogadro. Nah, di sini ada dirumuskan gitu ya menjadi V1 berbanding V2. V itu berarti volume gitu ya. Volume 1 berbanding volume 2 sama dengan mol 1 berbanding mol 2. Jadi volume berbanding dengan mol gitu ya. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal berapa volume 3 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan, di mana 1 gram gas CH4 volumenya 1,5 liter. Airnya ini diketahui ya dari setiap unsurnya. Nah, kalau kita gunakan cara 1 yang awal kita bahas di hukum-hukum dasar kimia itu, maka nanti akan dihasilkan seperti ini gitu ya. Kita cari dulu volume molar. Untuk mencari volume molar ini dicari jumlah molnya gitu ya. Untuk CH4 pertama, CH4 mol CH4 itu berarti gram, massa 1 gram di soal diketahui per 16 itu mm dari CH4, 16 gram per mol, maka dihasilkan 1/16 mol. Nah, volume dari 1/16 mol CH4 itu sama dengan 1,5 liter, di sini diketahui. Nah, maka volume dari 1 mol CH4 kita tinggal bagi gitu ya, 1,5 liter per 1/16 mol sama dengan 24 liter. Nah, berdasarkan hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, 1 mol gas CH4 yang volumenya 24 liter berlaku juga untuk volume 1 mol gas NO, itu sebesar 24 liter. Nah, jumlah mol dari 3 gram gas NO itu sama dengan ini kan diketahui massa NO, massa gas NO berarti 3 gram per 30 gram per mol. Ini mm-nya ya, hasil dihitung dari data AR ini. Maka diketahui 0,1 mol untuk gas NO. Nah, maka volume NO itu sama dengan mol dikali 24 liter per mol. Dari sini ya, hasil perhitungan yang di atas, maka diketahui volume NO 2,4 liter. Tuh. Nah, kalau dengan cara 2, ini dengan hipotesis Avogadro. Caranya gimana? Dari cara pertama sudah dihitung. Nah, di sini ya sudah dihitung bahwa mol dari gas NO itu 0,1 dan CH4 itu 1/16 ini. Nah, maka yang ditanyakan VNO itu berapa liter dan VCH4 tuh ini sudah diketahui. Oke, kita gunakan rumus hipotesis Avogadro yang tadi ini. Jadi VNO berbanding VCH4 sama dengan mol NO berbanding mol CH4. Nah, yang dicari volume dari NO.
maka nanti ini kan mol dibagi mol NO dibagi mol CH4 kayak gini ya, dikali volume CH4, ini pindah ke sini, pindah ruas jadi dikali. Oke, nah maka kita masukkan nilainya yang sudah diketahui ini semua, maka diketahui volume dari NO adalah 2,4 liter. Hasilnya sama dengan ini ya, seperti itu. Nah kemudian ada hukum yang kedua tentang gas, itu ada hukum gas ideal. Jadi untuk hukum gas ideal ini berlaku untuk gas-gas yang cenderung dia stabil gitu ya. Nah rumusnya itu PV sama dengan nRT. P-nya itu adalah tekanan, ini keterangannya ya. P adalah tekanan dalam atmosfer, volume itu V berarti satuannya dalam liter, kemudian N-nya itu jumlah mol gitu ya, atau mol, satuannya mol. R-nya itu merupakan tetapan gas ideal yang nilainya itu ini harus dihafal, 0,082 liter atm per mol Kelvin. Jadi ini K itu Kelvinnya, suhunya dalam Kelvin. Nah ini ada contoh soal, berapa volume 1 gram gas hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kita cari dulu, ini berarti kalau gas hidrogen kan rumus molekulnya itu adalah H2 ya, maka Mr dari H2 adalah 2 karena Ar dari hidrogen itu 1 kan ya, berarti untuk H2 berarti Mr-nya 2. Nah, jadi massa molar H2 itu adalah 2 gram per mol. Jumlah mol dari 1 gram gas H2 itu sama dengan 1 gram per 2 gram per mol. Ini 1 gram yang diketahui ini massa dari gas hidrogen. Maka diketahui molnya 0,5 mol. Nah, dengan rumus gas ideal kita masukkan ke rumus gas ideal untuk mencari volumenya, yaitu ini rumus gas idealnya PV sama dengan nRT. Ya, PV nRT. Nah, nanti maka untuk mencari volume itu sama dengan nRT per P. P-nya tekanannya, ini P-nya pindah ke sini jadi per. Tuh. Kita tinggal masukkan angka-angkanya di sini. Maka dihasilkanlah volumenya adalah 12,218 liter. Nah, setelah kita bahas tadi konsep mol itu, jadi mol itu berkaitan dengan beberapa satuan lain gitu ya, seperti untuk kita bisa mencari massa gitu ya, terus juga bisa mencari volume gitu. Nah, di sini ada interkonversi mol gram volume, maksudnya jadi mol itu dijadikan sebagai center gitu ya, atau pusat gitu ya, acuan untuk mencari satuan-satuan lain gitu ya. Jadi dengan data mol kita bisa tahu satuan-satuan lain. Nah, contoh di sini dari mol kita bisa tahu volume gitu ya pada keadaan STP yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk mencari volume itu dari mol berarti ini panahnya yang ke atas ya, yang dituju anak panah itu yang dicari nilainya gitu ya. Berarti untuk mencari volume dari mol, N itu mol ya, berarti volume sama dengan N dikali 22,4 itu ya ini. Nah, kalau cari mol dari volume berarti volume per 22,4 sebaliknya ya. Tuh. Kemudian untuk mencari gram, berarti gram ini berarti massa ya. Dari mol mau nyari massa. Berarti massa sama dengan mol dikali mr atau gitu ya, sama aja. Nah, kemudian kalau mau nyari mol itu kan tadi massa per itu ya, ini G itu maksudnya massa gitu ya, gram, seperti itu. Dan satuan lainnya ini X itu untuk
jumlah partikel gitu ya. Tuh. Dan ini bisa kalian lihat rumusnya ya. Seperti itu.